tentang 3 bentuk sholat sunnah zuhur. Memang menurut fikih bahwa ada 3 variasi untuk melakukan sholat sunnah zuhur ini. Jadi sholat sunnah zuhur ini kan termasuk yang rawatib gitu ya, yang mengikuti sholat 5 waktu. Nah ini ada 3 cara atau 3 variasi atau bentuk untuk melakukan sholat sunnah zuhur. Yang pertama, 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya. Jadi seorang muslim dengan bentuk pertama ini bisa melakukan sholat sunnah zuhur 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya. Adapun dalilnya diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, sebagaimana yang lalu-lalu telah saya kemukakan hadis tersebut, yang berbunyi, hafidtu min Rasulillah, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lagi setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, hadis ini membawakan bukti kepada kita semua akan cara yang pertama melakukan sholat sunnah zuhur, yaitu 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Baik, ini yang pertama. Adapun yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Jadi seorang muslim dapat melaksanakan metode yang kedua ini, atau variasi yang kedua melaksanakan sholat sunnah zuhur, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena memang afdolnya sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, meskipun boleh sekaligus 4 rakaat dengan 1 salam boleh. Adapun afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, yang kedua ini atau variasi atau cara yang kedua ini, Anda atau kita semua dapat melakukan 4 rakaat sebelum zuhur dengan masing-masing 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah zuhur atau ba'diyah zuhur. Nah, ini cara yang kedua. Hadisnya ada yang dibawakan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur ini. Hadisnya sahih. Dan juga ada penguat hadis-hadis lain, sebagaimana hadis Abdullah bin Syarik. Pernah dia berkata kepada Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang sholatnya Nabi. Kayak mana sih sholatnya Nabi ketika di rumah? Ya, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan bahwa Nabi mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur qobliyahnya dan ba'diyahnya 2 rakaat. Setelah itu Abdullah bin Syarik melakukannya 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Dan juga hadis yang lalu saya sebutkan dari Ummu Habibah yang mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, maka Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya, baginya, sebuah rumah di dalam surga. Hadisnya juga sahih. Bahkan selama itu Ummu Habibah radhiyallahu taala anha tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur ini. Nah, itu variasi metode atau cara yang kedua melaksanakan sholat sunnah zuhur. Adapun metode yang ketiga,
yakni 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat setelah zuhur. Qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Itu cara yang ketiga. Apakah ada dalil? Tentunya ada. Dalil yang dibawakan oleh Ummu Habibah juga radhiyallahu taala anha dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Habibah pernah mendengar Nabi bersabda, "Man shalla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang melakukan 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah zuhur, harramallahu lahu 'alan nar. Allah haramkan bagi dirinya api neraka Allah. Bagaimana derajat hadisnya? Nah, para ulama berkata hadisnya adalah sahih ya, dengan jalur-jalurnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu taala rahimahullahu taala anhu. Kemudian para permisa rahimakumullah, mensikapi adanya variasi ini ada 3 bentuk ya. Jadi yang terakhir tadi 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat sesudahnya. Nah, mensikapi 3 bentuk cara sholat sunnah zuhur ini bagaimana? Yakni akan lebih baik ketika kita divarifasikan, artinya disamakan, disamaratakan. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dicela, tapi sama-sama dilakukan. Terkadang kita melakukan 2 rakaat setelahnya dan 2 rakaat sebelumnya. Boleh juga terkadang melakukan 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Dan boleh juga 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat setelahnya. Karena itu mendekati dan itu adalah mengamalkan sunnah selama tidak keluar dari hadis-hadis yang sahih.